Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 22 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Amira dan juga Pasha yang telah menemukan Nana sedang pingsan. Di sisi lain, keterkejutan Amira bersama Pasha sangat kaget sekali karena setelah dia ke taman melihat Nana tergeletak sendirian, dan di situ Amira dan Pasha telah menolongnya. Dan di sisi lain, kepanikan Pasha dan Alia sangat panik sekali karena setelah Pasha berkata kepada Amira bahwasanya, "Amira, tolong panggilin di mana Dewa sekarang," ungkap Pasha. Namun Amira berkata, "Aku tidak sanggup karena di dalam rumah Buana sedang mengadakan acara ulang tahun Dewa, maka dari itu aku tidak mau." Namun di situ keterkejutan Pasha tidak bisa dihalang-halang. Dan di situ singkat cerita, Pasha langsung masuk ke dalam walaupun di dalam ada acara yang sangat penting sekali. Di adegan selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah, Pasha di situ terlihat oleh Neratu, dan Neratu bertanya, "Kamu siapa?" Karena Neratu idiot dan Pasha pun tidak kenal. Dan para Buana berkata dalam hatinya, "Baguslah, Neratu tidak mengenali Pasha." Namun Pasha tidak kalah trik, dia langsung menjawab pertanyaan Neratu, dan dia mengatakan bahwasanya, "Iya nenek, aku adalah mantan supirnya Dewa." Namun setelah mengatakan Dewa, Neratu berkata, "Oh, kamu mantan supirnya, tapi kamu jangan panggil Dewa, harus panggil Pak Dewa." Singkat cerita, karena keidiotan Neratu, Pasha pun menurut apa kata-kata Neratu dan trik-triknya dia pun sudah dilaksanakan. Singkat cerita, Pasha memanggil Dewa, "Pak Dewa, kamu kesini, ada hal yang harus dibicarakan." Di adegan selanjutnya, Pasha membisikkan bahwasanya Nana di taman pingsan dan dia keluar darah. Keterkejutan sampai buncelik Dewa. Di situ langsung Dewa pun tidak panjang lebar, dia pamitan ke Neratu. Namun di sisi lain, Dewa pamitan tidak tepat. Neratu melarang Dewa keluar sebelum acara beres. Dan di situ kebingungan Dewa, sangat bingung sekali. Namun di sisi lain para Buana bertanya, "Ada apa Dewa? Kok kamu sangat panik sekali?" Namun di situ Neratu berkata lagi, "Kamu beresin dulu acara ulang tahun kamu, baru kamu bisa keluar." Namun Dewa tidak kalah trik, dia akan mengatakan tentang permasalahan ayahnya, yaitu Rama Buana. Di situ langsung Dewa bertanya, "Neratu, aku akan menguruskan urusan Papa Rama." Maka dari itu ini sangat penting dan buru-buru sekali. Di situ Neratu langsung percaya dan dia berkata kepada Dewa, "Silakan Dewa, kalau untuk mengurusin papa kamu masalah itu tidak akan dihalangi." Singkat cerita, Dewa dilolos dari kebohongan kepada Neratu. Di adegan selanjutnya, Amira dan Nana di taman. Terlihat Nana sangat lemes dan tidak berdaya. Tiba-tiba setelah datang suaminya Dewa Buana, saking kagetnya Dewa, sontak langsung Dewa mengajak kepada Pasha untuk membawa Nana ke rumah sakit. Dan di situ langsung Dewa pun membawa Nana ke mobil dan terlihat oleh para Buana. Di situ antagoni para Buana melihatin Nana sedang sakit dan pingsan, dan dia berkata, "Nana pingsan lagi, ini kesempatan aku. Dan aku akan memanggil pengacara untuk datang ke rumah Buana karena akan menulis hak asuh kepada Alia." Oke guys, singkat cerita terlihat Tante Amira. Tante Amira sedang di rumah sendirian ngelamun.
dan di situ melihatin sebuah amplop, dan dia teringat amplop tersebut dari kakeknya untuk Cornelia. Karena sangat kangen kakeknya kepada Cornelia dan tidak sempat bertemu, dia teringat dan langsung menangis. Tiba-tiba datang Rani. Rani berkata, "Tante, kenapa?" Namun Tante Sapira pun menyelimuti hal ini kepada Rani. Dan langsung tantenya Lampur berdiri dan berkata, "Aku nggak apa-apa." Namun sorot mata dan kesedihan tantenya Rani tahu, langsung didudukin di kasur dan tantenya langsung menangis. Tiba-tiba tantenya langsung pingsan. Dan di situ Rani pun panik sekali, harus gimana? Dan Rani pun langsung membawa tantenya ke rumah sakit. Karena tiba-tiba Rani masuk ke kamar dan tantenya membuat kesedihan, dia langsung tergeletak pingsan. Setelah itu Rani membawa ke rumah sakit dan diperiksa di rumah sakit, ternyata punya penyakit lambung. Di adegan selanjutnya terlihat Dewa. Dewa sedang tertidur pulas. Tiba-tiba dia terbangun. Namun pas bangun, tangannya memegang Nana. Nana sudah tidak ada. Dan di situ sangat terkejut sekali Dewa dan didengerin Nana sedang ada di kamar mandi. Dia sedang muntah-muntah. Di sisi lain Dewa langsung mendekati kamar tersebut. Kamar mandi itu dikunci dan Dewa mendengar Nana terus muntah-muntah tiada henti-hentinya. Namun kekhawatiran Dewa, pintu kamar mandi tersebut didobrak oleh Dewa, alhasil jebol. Dan di situ langsung Dewa pun masuk melihat istrinya sedang muntah-muntah. Tiba-tiba datang Dewa, langsung Nana pingsan lagi. Nana pingsan dan pingsan terus, kamu main film ya guys. Di sisi lain Nana tidak berdaya lagi dan dia langsung dibawa ke rumah sakit lagi oleh Dewa Buana. Karena penyakit Nana kambuh dan kambuh lagi. Di sisi lain setelah masuk ke dalam mobil, Dewa membawa mobil setengah teeling karena sangat khawatir sekali kepada istrinya Nana. Dan setelah di perjalanan tidak tahu yang dikejar adalah mobil Pak Nopal. Dan di situ Dewa terlihat oleh Pak Nopal sangat buru-buru dan sangat kencang sekali membawa mobilnya. Pak Nopal pun terus mengikuti Dewa dan juga Nana. Di situ Pak Nopal berkata, "Enggak biasanya Dewa membawa mobil kencang sekali. Ada apa dan apa yang dibawa oleh Dewa?" Di situ langsung Pak Nopal mengikuti mobil Dewa kemanapun mobil Dewa akan pergi. Di adegan selanjutnya nyaris tabrakan Dewa di perapatan karena kekencangan mobil Dewa sangat kencang sekali. Namun sangat refleks sekali Dewa menginjak rem. Untung aja tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di adegan selanjutnya mobil Dewa langsung melancur lagi untuk menuju ke rumah sakit karena melihat istrinya sudah tidak berdaya. Dan Pak Nopal terus mengikuti tanpa ada alasan. Kemanapun tujuan Dewa akan diikuti mobilnya oleh Pak Nopal. Di adegan selanjutnya di situ Nana tidak berdaya dan dia pun sangat lemah sekali karena muntah-muntah selalu banyak, mungkin kandungannya lemah. Di sisi lain Pak Nopal sangat kebingungan. Di adegan selanjutnya setelah nyampe ke rumah sakit langsung Nana pun dibawa ke UGD akan diperiksa. Oke guys, singkat cerita di situ di rumah Kelvin terlihat Alia akan masuk ke rumahnya namun kuncinya diganti. Dan di sisi lain Alia langsung mengetuk pintu. 10 kali mengetuk pintu baru Kelvin keluar dan Kelvin bertanya, "Mau apa kamu mengetuk pintu?" Ungkap Kelvin si bayawak darat. Ungkap Alia, "Aku yang mau masuk ke rumah aku. Jangan berkata rumah aku karena kamu orang tolol dan bodoh." Di situ dibodoh-bodohin si Alia oleh si Kelvin karena setelah melihat Alia akan dikasih uang 1 miliar oleh Pak Nopal tidak diambil. Di situ dibodoh-bodohin si Alia.
Namun setelah itu datang adiknya dan berkata kepada Kelvin bahwasanya, "Kak Kelvin, jangan marahin Alia. Nanti Alia tidak betah di sini dan Pak Kelvin akan rugi. Maksud tujuan kamu apa kok bilang aku rugi? Biarin Alia duduk di sini dan diam di sini, nanti suruh membujuk Pak Nopal, harta yang berlimpah akan kena oleh Alia." Dengan bujuk rayuan dan keprihatinan Alia kepada Pak Nopal, perkataan-perkataan adiknya Kelvin membuat Kelvin percaya, dan Alia pun semua dibujuk oleh adiknya Kelvin, semuanya tidak berdaya. Apa maksud dan tujuan adanya Kelvin setelah masuk di kehidupan Kelvin? Apa yang akan terjadi? Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu di kesehatan dan dimudahkan segala